Di tengah krisis RAM yang masih aja terjadi, kira-kira berapa harga yang harus dibayar untuk bisa merakit PC sekecil ini? Dan apalagi dia nih bisa diangkat-angkat karena ada handle-nya. Dan tentunya ini punya ukuran kayak sebuah PC mini IPX. Dan lagi di sini gue tuh rakitnya pakai RAM DDR5 dengan kit 32 GB. Jadi udah pasti itu harganya bakal tinggi banget nih PC-nya. Dan di sini gue pakai storage NVMe Gen 4 1 TB. Jadi nanti harganya akan membuat kalian tuh jadi semakin mendang-mending sudah pasti. Tetapi di sini alasan gue merakit PC ya karena di sini gue masih seneng untuk rakit PC karena memang hobi. Dan mungkin di sini kalian salah satu orang yang emang merakit PC itu karena alasan hobi. Pokoknya harga berapapun gas aja rakit PC. Dan dengan begitu di sini gue akan menjelaskan pengalaman gue merakit PC sekecil ini. Yang pertama alasan PC-nya bisa sekecil ini karena gue pakein casing Deepcool CH160 Plus. Casing compact yang memiliki handle yang mana desain seperti ini tuh menegaskan ukurannya tuh kecil dibandingkan casing-casing PC mid tower pada umumnya. Secara looks memang seperti casing mini IPX, tetapi aslinya dia adalah casing yang support motherboard micro ATX. Yang motherboardnya pun bisa muat ukuran 244x244 mm alias motherboard yang pakai 4 slot RAM. Bahkan buat power supply-nya juga bisa masuk itu ukuran ATX. Hingga GPU triple fan dengan panjang maksimum di 342 mm. Jadi apa yang bisa dimasukin ke sini tuh sama aja kayak casing PC mid tower, hanya aja Deepcool tuh mengemasnya pada ukuran yang sangat compact. Nah, buat fan yang bisa dimuat di casing ini tuh ada 4 fan 120 mm dengan rincian 1 di front, 2 di top, dan 1 di rear. Dan buat radiator supportnya itu dia maksimum support di 240 mm aja. Nah, untuk I/O port yang disematkan dia ternyata cukup lengkap ya, ada 2 kali USB 3 Type A dan bahkan ada USB Type C 10 GB per second. Nah, untuk melengkapi rakitan ini gue akan pakai motherboard micro ATX dari Asus Prime B850M. Motherboard AM5 yang udah cukup lengkap fiturnya. Seperti di sini ada 3 slot NVMe, 4 slot RAM DDR5 dan tentunya sudah include WiFi. Nah, buat CPU yang dipakai yaitu adalah Ryzen 5 9600X, salah satu CPU AMD generasi terbaru yang bisa kalian beli sampai saat ini. Dan buat CPU coolernya di sini tuh nggak perlu terlalu fancy, gue pasangin aja sebuah single tower 120 mm yang di sini gue pakaikan dari Thermal East DL6 Digital. Yang sesuai namanya di sini bakal punya digital display untuk menampilkan suhu CPU secara real time. Kemudian untuk memori yang akan gue pakai, nah ini dia nih parts yang bikin kita kelihatan kayak orang kaya. Karena harga kit DDR5 32 GB sendiri kalau kita cek di marketplace itu bahkan ada yang bisa tembus sampai belasan juta. Tentu ya ini bakal jadi parts yang paling mahal pada sebuah PC rakitan. Yang kalau dulu kan pada PC rakitan komponen termahal tuh GPU, tapi sekarang tuh bisa aja RAM jadi komponen paling mahal. Anyway, untuk storage yang gue pakai di sini tuh adalah SSD NVMe Gen 4 1 TB dari TeForce G70, yang mana ini speednya udah paling mentok buat NVMe Gen 4 dan juga include heatsink aluminium. Nah, pada proses merakit PC di casing CH160 Plus ini, kita bisa bongkar mostly semua parts-partsnya. Yang tentu ini memberikan fleksibilitas saat proses kita merakit. Untuk mounting power supply-nya, kita taruh di bagian front panel, yang di sini tuh mountingnya dilepas dulu untuk pemasangan. Nah, di sini gue pakaikan power supply ATX dari GameStorm PF600X, alias ini sub-brandnya dari Deepcool untuk produk power supply mereka. Yang power supply ini tuh udah 80 plus bronze dan pakai sleeve cable dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Nah, untuk orientasi mounting power supply-nya tuh bisa diubah-ubah menyesuaikan extension dari AC power yang diberikan casing ini. Dan untuk kabel manajemennya diberikan sebuah tray yang bisa dilepas pasang yang terletak di top panel. Dan untuk semua posisi kabel tuh akan terletak di sisi motherboard karena tidak ada space lagi untuk di bagian side panelnya. Sehingga ini akan menuntut kita untuk super rapih kabelnya supaya ya tidak mengganggu proses pemasangan komponen-komponen lainnya. Dan untuk itu di sini gue pasang sebuah GPU yang nggak terlalu besar, yaitu di sini gue akan pakai GPU dari GeForce RTX 5060 yaitu mereknya Asus Dual. Dan desain GPU ini tuh nggak terlalu makan space sehingga bagian front panelnya masih agak cukup lega untuk ruang kabel power supply-nya.
Terakhir, karena motherboard ini sudah include WiFi, maka kita tinggal pasang aja antenanya ke bagian rear I/O motherboardnya. Oke, di sini gua nggak tambahin lagi fan karena memang kita juga tidak mendapatkan si fan casing apapun di paket pembelian casingnya. Tapi karena casingnya sendiri juga udah banyak panel yang berdesain mesh serta hardware yang dipakai juga nggak terlalu gimana-gimana, gue rasa tanpa fan casing juga sudah cukup-cukup aja. Ya nanti kita akan lihat suhunya seperti apa. Dan setelah proses rakitnya selesai, hasil rakitan PC-nya ini terlihat low profile tanpa nyala-nyala RGB. Cocok banget nih buat yang mau rakit PC monokrom tanpa kelap-kelip lampu. Pun di sini hanya ada digital display dari cooler untuk menampilkan suhu CPU. Kemudian berikutnya di sini gua tes nih untuk suhu hardware-nya. Tercatat untuk CPU-nya nih bisa terjaga di 70-an derajat aja, yang mana ini masih gua set default TDP untuk 9600X-nya. Lalu untuk suhu GPU dia bisa dijaga under 70 derajat. Kemudian untuk gaming testnya bisa dilihat sebagai berikut, yang di sini gua tes di resolusi 1080p. Nah, di sini gue tes singkat aja untuk productivity-nya, yang PC ini sendiri udah cukup kenceng sih untuk keperluan 3D render yang ringan-ringan atau video editing di DaVinci Resolve, yang di sini bisa dapat skor di 8300-an. Yang mana sebenarnya skor ini udah sangat decent untuk spesifikasi PC seperti ini, dan kalau gue cek skornya di websitenya Puget Bench, itu dia udah kenceng dan bahkan lebih kenceng dari PC yang pakai platform AM4 dengan GPU yang sama. So ya, rakit PC sekecil itu sekarang semakin asik dan tentunya juga semakin terjangkau karena casingnya di sini juga udah dijual dengan harga yang cukup murah, dan lagi dia nih kasih fitur yang cukup menarik di mana kita bisa bongkar hampir di semua parts-parts casingnya. Dan tentu fitur ini bikin gua saat proses rakit tuh tidak mengalami kendala yang namanya karena space-nya terlalu kecil lah, atau ya kesulitan gitu bikin kabel manajemen dengan, ya bisa lihat ini space-nya tuh kecil banget untuk sebuah casing seperti ini. Ya karena kalau hal itu terjadi ya kita tinggal bongkar aja kayak top panelnya atau mungkin side panelnya untuk mendapatkan ruang lebih lega lagi saat proses rakit atau saat kita nyolok-nyolok kabel dengan lebih mudah. Dan tentunya untuk total harga rakitan PC yang gue lakukan di sini tuh saat gue cek-cek harganya di marketplace, dia tuh bisa tembus di 26 jutaan. Ya tentu harga semahal ini udah pasti disebabkan karena RAM-nya itu ada di 8,7 jutaan. Tetapi di sini tentunya kalian kalau pengen lebih hemat lagi dan masih pengen tetap pakai kit DDR5 32GB, bisa aja ambil RAM merek Adata yang ketika gue cari-cari di marketplace itu bisa dijual di 6,7 jutaan aja. Dan kalau pakai kit RAM seperti ini, itu harga rakitan PC-nya bisa lebih murah lagi, jadi cuma 23 jutaan aja. Dan ya memang harganya ini bisa dibilang masih belum murah dan masih cukup mahal. Tapi ya mau gimana lagi, kondisi ekonomi lagi kayak gini, dan ini kan situasi yang tidak bisa kita kontrol ya. Jadi ya mau nggak mau kalau mau kerakit PC ya harus kita terima-terima aja dengan harga RAM yang lagi mahal-mahalnya. Tetapi terlepas dari kontroversi harga RAM yang masih mahal-mahal, PC rakitan dengan spesifikasi seperti ini itu udah paling aman sih untuk bisa melakukan segala hal di 2026. Mau main game terbaru, atau mau dipakai ngedit-ngedit video gitu 4K sekalipun, ini udah lancar banget. Tetapi kembali lagi, menurut kalian sendiri gimana tentang rakitan PC kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.